Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Oke, sebelum mulai saya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Om Raditya Pratama dari Informatika angkatan 2024. Oke, sebelum saya memulai topik saya mau bertanya nih. Apa hal yang kalian tahu sih tentang Jepang? Anime. Benar, Jo. Apa, Jo? Jelaskan. Ya, anime. Ayo, siapa lagi? Bukan kultur Jepang. Tokusatsu. Betul banget. Oke. Toyota. Benar. Oke, jadi tema yang saya usung adalah budaya Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernah ngerasa nggak sih teman-teman kalau lagi nge-scroll TikTok gitu atau Instagram, FYP-nya ini pemandangan tentang Jepang, makanan-makanan Jepang yang enak, terus kayak kulturnya yang enak gitu. Pernah ngerasa nggak sih gitu? Dan ini fakta nih ya. Kalian tahu kalian tahu nggak sih kalau budaya Jepang itu kayak time machine. Jadi memadukan tradisional dan modernisasi. Jadi tidak ada yang kehapus gitu. Mereka bersatu. Gitu. Pertama saya mau bahas tentang seni Jepang itu bukan hanya feed Instagram semata. Pertama yang saya bahas itu ikebana. Di sini ada yang tahu ikebana nggak sih? Nggak tahu ya? Oke, saya jelaskan. Ikebana itu bukan hanya sekedar merangkai bunga yang menjadi sebuah kreasi, tapi itu juga buat meditasi visual yang ngajarin kita tentang keseimbangan. Kayak harus balance gitu, kayak kuliah, antara kuliah, organisasi, dan kehidupan gitu. Yang kedua, origami. Nah, origami pasti teman-teman pada tahu kan? Origami itu apa? Yang kertas dilipat-lipat jadi sebuah bentuk gitu kayak burung dan segala macam gitu ya. Nah, ternyata itu ada nilai moralnya loh teman-teman. Kayak melatih kesabaran, terus melatih ketelitian, gitu. Terus ada lagi yang namanya shodo. Shodo adalah kaligrafi khas Jepang. Nah, shodo itu untuk mengekspresikan diri sebagai biar orangnya itu nggak stres dalam bekerja gitu, jadi kayak tenang gitu. Oke, lanjut lagi, ada adat unik etika sosial superpower. Kalian tahu kan kalau orang Jepang itu etikanya sangat level up, sangat tinggi banget gitu. Nah, contohnya kayak membungkuk ojigi. Nah, saya mau jelasin nih, ojigi itu kalau misalnya kita ojigi membungkuk, itu ada ininya, ada levelnya. Ada yang membungkuk begini, itu biasanya untuk kita yang seumuran gitu, kayak sesama teman gitu. Tapi kalau misalnya ada ojigi yang terlalu gini banget, terlalu rendah, itu biasanya untuk atasan gitu, kalau kalian kerja gitu. Dan ojigi ini biasanya untuk menyampaikan dua, antara minta maaf dan terima kasih. Tapi lebih seringnya tuh ini siapa meminta maaf gitu pakai ojigi gitu. Dan ojigi itu juga ada nilainya loh teman-teman, kayak buat meditasi visual. Ini untuk apa? Untuk buat supaya kita lebih ada adabnya teman-teman, ada etika. Kalau misalnya kita ketemu dosen, kita ketemu yang lebih tua dari kita gitu. Terus ada lagi hanami. Hanami, ada yang tahu nggak sih hanami itu apa? Di bawah pohon sakura. Hanami itu adalah melihat pohon sakura yang tumbuh di sekitar bulan April. Biasanya mau menyentuh musim panas ya. Nah, biasanya hanami ini bukan hanya kayak ngelihat sakura gitu, tapi ada nilainya, yaitu kita mensyukuri apa yang telah dikasih Tuhan untuk kita gitu. Terus ada lagi matsuri. Nah, ini tahu kan matsuri apa? Festival, betul banget, festival. Nah, ini untuk supaya menarik orang-orang Jepang supaya tidak nolep. Oke.
ada hobi menarik nih. Kalian tahu hobi-hobi yang menyangkut tentang Jepang? Ada yang tahu? Ya, pertama saya jelasin ya tentang cosplay. Nah, ini cosplay pasti pada tahu kan cosplay itu kayak gimana? Cosplay Nahida. Nah, betul banget. Aku juga mau. Cosplay itu nggak hanya kayak kita menjadi suatu karakter gitu terus gaya-gaya foto-foto gitu, enggak ya. Tapi itu ada seni ekspresi diri. Seni ekspresi diri gitu teman-teman. Dari jahit kostum sampai karakter acting. Nah, itu biasanya ada terdapat di cosplay itu ya teman-teman. Kedua, onsen. Nah, biasanya orang Jepang ini setelah kerja tuh onsenan teman-teman, biar seperti relax gitu setelah berkegiatan. Nah, itu juga nilai tambahnya. Jadi kita kayak biar relax dan tidak ada tekanan setelah kerja. Oke. Dari yang saya bahas tadi, kita tahu bahwa budaya Jepang itu perpaduan ya antara modernisasi dan tradisional gitu. Terus kita nggak perlu move ke Jepang, nggak perlu move ke Tokyo kalau misalnya kita mau menerapkan itu ke keseharian pun juga bisa kita menerapkan seperti itu. Gitu, oke, itu saja. Terima kasih dari saya. Satu lagi dari saya, live your life with a little bit Japan in it. Makasih teman-teman.